Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap bersemangat mengikuti proses pembelajaran? Oke anak-anakku, Bu Ista ingin membahas satu materi yang sebentar lagi. Materi ini berhubungan dengan aktivitas kalian dalam waktu dekat dan agak panjang. Wow, materi apakah itu? Materi kita kali ini adalah kriteria kenaikan kelas. Sudah berbicara tentang kriteria kenaikan kelas kapan itu? Padahal kan kenaikan kelas masih nanti Bu Ista, masih semester genap. Padahal sekarang masih semester 1 Bu Ista. Dan sekarang juga belum penilaian tengah semester. Lah, berbicara tentang penilaian tengah semester, kalian akan menuju ke penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester atau PTS ya. Di satu semester dibagi jadi dua, ada di situ di tengah-tengahnya ada penilaian yang harus kalian lakukan ya. Kenapa ada penilaian itu ya? Itu adalah angka-angka yang nanti akan dikumpulkan menjadi penilaian akhir untuk menuju ke kenaikan kelas ya. Lalu apa saja sih yang menjadi kriteria kenaikan kelas ini? Kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Begitu halnya dengan pendidikan ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa belajar ya dengan situasi yang tidak seperti biasanya? Mudah saja. Kita bikin mudah. Sekali lagi kita bikin mudah. Tidak mempersulit diri kita ya. Kita lakukan hal-hal yang mudah. Salah satunya adalah ketika proses pendidikan atau pembelajaran, kita berproses pembelajaran berbasis bertanya atau mencari ilmu dari siapa saja. Tidak melulu harus dari guru, tidak. Ya. Dari mana saja bisa. Ya. Boleh kita membentuk grup belajar, ya. Grup belajar kelompok. Beberapa saat yang lalu Bu Ista berbicara dengan wali murid ya. Beliau berkata, maaf Bu Ista, saya tidak mengizinkan anak saya untuk melakukan belajar kelompok karena memang dalam situasi ini. Hello, Bu Ista pun mungkin sebagai orang tua dalam masa seperti ini tidak mengizinkan anaknya Bu Ista untuk bermain kesana kemari, apalagi dalam situasi tujuan yang tidak jelas. Tapi kalau memang berkelompok itu diperlukan, bisa dilakukan. Apa? Kenapa bisa dilakukan? Iya, berkelompok itu perlu dilakukan, tetapi caranya yang harus dipikirkan. Bagaimana caranya? Karena kita seperti halnya dengan kalian dengan Bu Ista. Saat ini kita sedang berkelompok, kelompok bimbingan konseling. Bagaimana caranya? Ya seperti ini. Kita bisa komunikasi lewat WhatsApp. Kita bisa telepon-teleponan, kita bisa video call. Ya, itu mempermudah ya dalam pengerjaan soal. Soalnya ada berapa? Ada 5. Ya, soalnya ada 5. Kelompoknya ada berapa? 5. Satu orang mengerjakan 1. Bukan berarti yang 4 itu harus mencontoh, no, tidak. Tapi sama-sama saling membagi ilmunya. Aku selesai nomor 1. Oke, yang nomor 2 siapa? Ini. Bagaimana caranya? Dibahas bersama-sama. Itu ya. Itu penyelesaian tugas salah satunya. Oke, tengah semester. Tugasmu harus selesai. Ya. Yang kedua yang sering sekali Bu Ista katakan kepada kalian, bahkan materi Bu Ista minggu kemarin ya, Bu Ista hanya menginginkan kalian atau meminta kalian untuk mengirimkan foto. Ya. Mungkin kalian bertanya-tanya, "Wih, apa sih ini materi BK hanya disuruh kirim foto-foto bersama dengan hewan peliharaan?" Kenapa Bu Ista bisa seperti itu? Foto dengan memegang handuk. Sebenarnya Bu Ista hanya ingin mengobarkan semangat di diri ya. Bangun pagi, mandi, siap-siap foto yang terbaik. Kenapa Bu Ista meminta foto-foto yang aneh-aneh seperti itu? Karena Bu Ista ingin kalian menggunakan foto-foto yang baru, bukan foto-foto yang lama ya. Ketuntasannya Bu Ista hanya ingin ketuntasannya saja. Hasil itu nomor 69 menurut Bu Ista, tapi prosesnya itu yang penting ya. Untuk apa foto-foto itu dikirimkan? Itu adalah sebagai wujud dari absen. Oke, yang pertama tadi selesaikan tugasmu, yang kedua adalah absen tadi atau kehadiran. Ya. Berapa kali Anda alpa atau meninggalkan pelajaran tanpa keterangan? Mengajukan kami sebagai Bapak Ibu guru pengajar kalian.
banyak sekali Bu Ista, bahkan tidak terhitung, saya sampai lupa saya berapa kali. Nah, padahal kita masuk lagi, kalau tadi Bu Ista baru membahas tentang penilaian tengah semester yang akan nanti hasilnya akan kalian terima, diambil oleh orang tua kalian. Bu Ista maju lagi satu tahap lagi Ibu, ke kriteria kenaikan kelas ya. Kriteria kenaikan kelas ya. Kriteria kenaikan kelas apa saja selain nilai ya, otomatis nilaimu harus ada. Kalau nilai tidak ada, apa yang akan kami gunakan sebagai ukuran untuk menaikkan kelas berikutnya? Pertama, nilai ya, nilai harus ada. Nilai itu dapat dari mana? Nilai dapat dari nilai tugas, nilai ulangan harian, nilai tengah semester, nilai ulangan semester depan. Bagaimana penjumlahannya? Tentunya ada rumus. Yang pertama, nilai. Yang kedua yaitu adalah tentang tata tertib ya. Apakah kalian sudah menaati tata tertib Bu Ista? Apakah tata tertib dahulu dengan sekarang itu sama? Kalau dulu tata tertib itu kan di sekolah, contohnya saya tata tertibnya melanggar berapa kali. Apakah dalam daring itu tidak ada tata tertib? Ada sayangku. Ini sudah berkolaborasi dengan kehadiran ya. Kalau kehadiran otomatis kalian alfa, izin, sakit, atau kalian hadir, itu kehadiran. Tapi kalau tata tertib, ketika kalian melakukan login, mungkin beberapa bapak ibu guru bisa mentolerir ya. Ada yang memberikan izin, oke lah absen bisa nanti saya terima sampai pukul 4. Apakah proses pembelajaran sampai pukul 4? Tidak. E-learning kita dimulai pukul 7 dan berakhir di pukul 10.20. Masih ingat anak-anakku? Ya, ketertiban ya. Ketertiban mengumpulkan tugas. Kami tetap, Bapak Ibu guru tetap menerima seluruh tugas kamu, tapi tetap kita ada yang namanya tata tertib ya. Harus dikumpulkan, ada jadwalnya ya. Itu. Atau ya itu tadi ya, yang pertama tadi ya nilai, kedua tata tertib, yang ketiga kehadiran itu dihitung. Jadi berapa kali kalian alfa, izin, atau sakit. Tentu tidak mungkin Bapak Ibu guru dengan sangat mudah sekali menaikkan kalian ke kelas atau jenjang berikutnya ketika melihat alfa kalian begitu banyak sekali ya. Itu menjadi pedoman. Kalau kalian berkata Bu Ista atau kepada Bapak Ibu guru yang lain, saya kan ini masa pandemi, bolehlah Bu dikasih diskonan. Hello, itu juga menjadi dasar kami untuk melakukan evaluasi ya, biar ada kontrol begitu ya. Oke, 3 itu tadi. Yang keempat adalah penilaian sikap ya. Penilaian sikap apa saja sih penilaian sikap itu? Penilaian sikap itu sama Bu Ista sudah diajari tentang kalian melakukan mengirim pesan lewat media sosial. Ada materinya kan ya, materi mengirimkan pesan lewat media sosial. Apa saja materinya? Apa saja isinya ya? Sudah kita bahas ketika mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu guru melalui media sosial ya. Bagaimana etikanya? Menyebutkan nama. Bahkan ada beberapa teman kalian itu aktif komunikasi dengan Bu Ista, sangat aktif sekali. Dia ketua kelas ya, dia orang anak yang populer, tapi tetap sekali lagi dia mengirim pesan kepada Bu Ista, dia selalu mencantumkan nama sesuai dengan aturan yang kita sepakati, menyebutkan nama, menyebutkan salam, setelah itu menyebutkan tujuan. Itu tidak memaksa untuk segera minta dibalas. Bagaimanapun juga Bapak Ibu guru itu juga manusia ya, yang memiliki aktivitas lain, tidak melulu hanya mengurusi diri. Seperti halnya Bu Ista guru bimbingan konseling kalian. Selain Bu Ista ada jam di kelasnya Bu Ista juga menangani 320 siswa kelas 8 ya. Jika kalian mengirimkan pesan
kepada Bapak Ibu guru belum dijawab, ya sudah, tunggu saja, pasti nanti akan dijawab ya. Mungkin beliau sedang memiliki aktivitas lain. Tidak perlu kami ditelepon-telepon atau dikirim berulang-ulang ya. Itu penilaian sikap. Beberapa di antara kalian ya, ada yang alpa sama sekali tidak hadir dalam e-learning. Yang dilakukan Bapak Ibu guru apa? Yaitu menghubungi kalian lewat telepon, WA. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penolakan. Teleponnya di reject ya, atau WA-nya hanya dibaca saja, atau lebih parahnya lagi nomor Bapak Ibu guru kalian blok. Hello, apalagi bantu kami berpikir bagaimana caranya kami bisa menyampaikan apa yang harus kami sampaikan kepada kalian jika kalian memiliki etika seperti itu. Bagaimana kami bisa menuliskan penilaian perilaku kalian menjadi B atau baik, bahkan SB sangat baik, jika kalian ternyata kenyataannya melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, menolak bantuan kami ketika kami memberikan materi, atau menolak bantuan kami ketika kami ingin menginformasikan bahwa kalian belum mengikuti ulangan. Oke, itu tadi ya kriteria kenaikan kelas, mulai dari yang pertama nilai, yang kedua tata tertib, yang ketiga kehadiran, yang keempat adalah apa tadi? Yang keempat penilaian perilaku ya. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang Bu Ista sampaikan ini ya bermakna dan juga bisa membangkitkan sesuatu di diri kalian agar kalian lebih bersemangat lagi ya. Masa depan ada di tanganmu. Sekali lagi, masa depan ada di tanganmu. Bapak Ibu guru yang menuliskan di rapot itu hanya sekedar memindahkan apa yang telah kalian perbuat dan menuliskannya ke lembaran-lembaran rapot itu tadi ya. Bagaimana penulisan itu, yang memilih menjadi baik atau tidak itu adalah dirimu. Pilihan, sekali lagi pilihan. Hidup itu memilih, tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Terima kasih sayangku. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.